Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Di channel saya kali ini saya mendapatkan sebuah 4 unit UPS 3 kVA atau 3000 VA merek dari Emerson Liebert PSI. Nah, UPS ini saya dapatkan 4 buah untuk dilakukan pengecekan. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan dulu peralatannya untuk melakukan pengecekan UPS ini. Kebetulan saya sudah cek dari 4 buah ini, saya sudah cek 2 unit UPS 3 kVA ini dari Emerson. Kita lihat dulu UPS nya seperti apa. Nah, ini dia. Ini ada 2 buah UPS yang belum saya cek. Saya memang khususkan untuk buat konten video ini. Pertama, ini adalah UPS bentuk luar sampingnya, bentuk depannya seperti ini. Kalau dari produk Emersonnya sendiri adalah Emerson Liebert PSI, dan kalau menurut setelah saya cek gali informasinya, sudah barang ini UPS ini udah discontinue ya, jadi spare partnya mungkin sudah tidak diproduksi lagi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek, dan ini sudah tidak non warranty lagi. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa load level, battery level ini. Nah, di sini juga ada keterangannya. Di sini ada on, di sini adalah modenya, terus ini arus AC, jadi udah ada input masuk, nanti akan nyala di sini. Terus ini load battery, terus di sini error. Nah, biasanya di sini tipe errornya ya. Di sini mengindikasikan baterai, di sini nanti error. Nah, baterai ini tanda silang. Berarti kita udah mengetahui kalau kita lakukan on terus terjadi error baterai, bisa jadi baterainya yang bermasalah. Nah, ini masih bukan LCD ya, di sini masih analog sekali. Coba kita power on dulu. Nah, dia nyala, ada error, terus baterainya tanda silang. Nah, diagnosa pertama kita karena errornya kita lihat di sini adalah baterai mengalami kerusakan gitu ya. Kita diagnosa awalnya itu adalah baterai, jadi tidak lakukan di komponen-komponen lainnya langsung. Kita langsung coba cek baterainya aja. Ini untuk tampilan depannya seperti ini. Untuk tampilannya luar kita bisa cek. Lumayan agak sedikit berat sih ini UPS ini. Nah, di sini aja ya. Oke, mari kita bongkar UPS nya langsung saja. Untuk melepas baterainya, ini teman-teman ada pengikat kabelnya ini. Kita lepaskan semua, kita gunting dulu. Kita sudah gunting di sini. Jadi biar gampang nanti dilepas untuk kita lakukan pengecekan baterai ini. Karena baterainya ada 6 di sini, satu baterai 12, berarti totalnya sekitar 72 volt. Jadi 3 kali 12 itu sama dengan 36 tambah dengan 72. Oke, kita akan cek satu persatu. Kita akan keluarkan dulu baterainya. Oke, sebelumnya untuk melakukan pengetesan dari UPS ini, karena kita udah copot baterainya, udah kita lepas baterainya, kita akan melakukan pengecekan baterai dulu, apakah tegangannya normal atau tidak, secara keseluruhan maupun satu persatu. Kita akan cek dulu. Tapi sebelumnya kita kalau di istilah kita itu power cycling ya, membuang listriknya yang tersimpan di dalam UPS itu sendiri. Ada beberapa komponen yang nyimpen
listriknya itu. Pastikan setelah mencabut baterai itu kita perlu melakukan power cycling. Nah, seperti apa power cyclingnya? Sangat gampang, kita on kan aja UPS nya dalam keadaan tidak ada input. Kita dalam keadaan tidak ada input maupun baterai sudah kelepas semua di sini. Nah, baterainya sudah kita lepas. Nah, kita on kan saja di sini. Nah, itu masih ada listrik. Nah, itu udah kebuang listriknya. Nah, untuk menghindari korsleting itu sendiri, ayo kita coba bongkar baterainya, kita cek satu persatu. Nah, oke, untuk kita lakukan testing baterainya teman-teman. Di sini kita cek dulu satu blok ini. Satu bloknya ada 3, terus satu blok lagi. Jadinya harusnya kita mendapatkan di sini totalnya adalah 36 volt, 36 volt. Posisikan avometer pada DC karena baterai ini menggunakan harus diisi ya. Nah, di sini terus di sini. Nah, di sini sekitaran 35. Jadi kita baru cek keseluruhan baterai ya. Takutnya ada satu baterai yang memang drop gitu. Di sini 35, kelihatan enggak 35. Nah, sekitaran 35 volt. Terus satunya lagi nah, ini 34. 34 volt. Nah, kita di sini ini antara 34, di sini 35, berarti tidak ada tidak seimbang ya. Ininya baterainya ada ketidakseimbangan, kemungkinan ada satu baterai yang mengalami discharging ya, atau sudah bad ya, udah tidak bisa dipakai lagi gitu. Jadi kita akan buka dulu satu persatu baterai ini, kita akan cek satu persatu. Oke, untuk konektor yang tersambung pada masing-masing baterai ini sudah tercabut. Kita akan lakukan tes satu persatu pada baterai ini. Oke, pastikan sudah diatur ke DC pada avometernya. Kita akan lakukan testing sekarang. Nah, di sini probe-nya kita yang positif, yang ke negatif positif. Nah, ini normal 12 volt. Ini 11 volt, terus ini 12 volt, terus ini 10 volt, di sini 12 volt, di sini 12 volt. Nah, di sini terjadi tidak keseimbangan di baterai ini. Jadi baterai ini aja yang
yang mengalami drop ya, jadi 10 volt. Jadi kemungkinan ini yang jadi penyebabnya. Kita asumsikan dulu baterai ini ya, karena mungkin hitungannya sih 10 volt itu nggak ada masalah. Nanti kita lanjut ke cek ke boardnya. Kalau dari sisi fisik sih normal ya. Jadi kita akan tes dulu ke baterai yang punya kita yang totalnya 12 volt. Kita coba nanti untuk, karena indikasinya baterainya mengalami ketimpangan ya, satunya 10 volt. Nah itu bisa menyebabkan juga ketidakstabilan pada saat charging maupun pada saat load baterai, seperti itu. Nah kita akan tes dulu, kita coba menggunakan baterai yang semuanya bagus, jadi baterai baru di sini. Kita coba gunakan yang semuanya totalnya ada 72 volt, jadi masih baru. Oke, kita coba dulu ganti ya. Oke, kita testing dulu pakai baterai baru pada UPS ini. Kita colokan dulu ya untuk terus ini. Kita akan tes dulu. Kita on kan dulu. Oke, berarti secara keseluruhan UPS ini berfungsi normal. Kita akan tes lebih lanjut lagi di part selanjutnya. Kita akan coba memakai input dan enggak deh, jadi sekarang aja deh kita cobanya. Kita akan coba sekarang outputnya seperti apa setelah baterai. Tadi kita sudah lihat prosesnya, baterai mengalami error, jadi cukup simple. Kita akan tes sekarang load output. Nah ini seperti ini, tadi kan error dan baterainya tanda silang di sini seperti ini. Oke, kita akan cek outputnya. Nah di sini untuk outputnya di sini kita cek dulu menggunakan arus bolak-balik atau arus AC. Kita masukkan probe yang negatif, kita masukkan probe yang, kita tesnya satu aja ya. Gak susah, pegang kamera satu. Nah kita udah lihat arusnya udah keluar sebesar 228 volt. Jadi UPS ini berfungsi normal ya secara ini. Jadi hanya replacement baterai saja, UPS nya udah normal kembali. Kita matikan dulu. Nah begitu teman-teman dalam proses cek UPS yang bertipe 3000 PA jenis Emerson Liberty PSI ini barang discontinue. Kita nanti kalau nemu case nanti ada bot yang kebakar atau apa, kita melakukan pengecekannya seperti apa, nanti akan saya sharing lagi di video-video selanjutnya. Oke, seperti itu teman-teman dalam cek UPS ini bertipe 3000 PA ini. Seperti ini kita lakukan tes. Tentunya kita harus punya baterai ya, jadi antara ketidakseimbangan tegangan itu juga menyebabkan UPS tidak normal ya, UPS mengalami error. Jadi sudah
layaknya baterai itu diganti, karena mungkin baterainya sudah cukup lama, ada penggantian baterai, jadi ada umur baterai ya. Kalau nggak salah sekitar 3 tahunan itu baterai sudah harus diganti gitu. Karena mengalami penurunan atau time limit ya istilahnya, seperti ini. Nah, seperti itu video dari saya dulu. Kita akan cek lagi berapa UPS itu. Kita ada 1 2 3, sisa lagi 1 yang belum kita cek. Nah, jika nanti saya ketemu case yang lain selain replacement baterai seperti ini dalam pengecekan UPS, jadi nanti saya akan share videonya lagi. Bagi teman-teman yang suka video seperti ini dalam cek UPS, jadi kesimpulannya ya simpel ya, kita pastikan dulu baterai UPS itu sendiri seperti ini sebelum kita melihat fisik dari UPS itu sendiri mengalami kebakaran atau kebakar dari beberapa komponennya atau gimana. Jadi kita baru lakukan testing. Nah, lebih simpelnya sih kebanyakan UPS yang kita temui itu adalah replacement baterai dengan membaca indikator dari errornya sendiri gitu. Untuk tipe ini kan masih manual ya, yang 3000 PA ini. Nah, untuk yang tipe-tipe yang lain nanti akan saya share dan beserta jenis kerusakannya. Nah, yang suka dengan video-video seperti ini jangan lupa like dan subscribe ya, bisa di-share ke teman-teman atau berikan tanggapannya lewat komentar jika teman-teman mengalami kendala pada UPS. Nanti juga saya akan sharing merek-merek tipe UPS yang lain yang jika saya terima servis gitu, saya akan berbagi lagi bagaimana cara penanganannya. Terus bagi teman-teman yang mau servis bisa langsung kontak saya di Instagram ataupun di Facebook. Jadi saya akan sertakan link Facebook, link Instagram, dan email saya di bawah di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sharing ke teman-teman semua. Maaf, suara saya agak bisik-bisik karena sudah malam, jadi saya tidak dapat melanjutkannya dengan keras-keras gitu. Itu, terima kasih sudah menonton. Tonton terus video-video dari saya dan dukung channel saya agar saya dapat ya tentunya apa sih kepuasan saya dapat sharing kepada teman-teman. See you.